enggak. Gue sama Rian tiap hari temenan, telepon-teleponan, nggak pernah video call. Nggak pernah ya seumur hidup ya kita udah berapa tahun temenan ya nggak pernah video call. Telepon aja langsung. Benar, lagi kalau ada apa-apa juga kita nggak apa-apa. Kita justru happy sekali melihatnya. Karena kalau aku ya melihat ada persamaan yang sangat luar biasa antara Nikita Mirzani dengan Ibnu Jamil. Kenapa? Sama-sama di pagi-pagi pasti happy. Oh iya dong. Persamaannya itu, iya kan? Iya, tapi mereka cocok sih ya. Cocok. Sama-sama single juga. Kenapa tidak? Tapi beberapa hari yang lalu tuh kalau lihat postingan instastory dari Nyai gitu kan, kalau nggak salah dia pernah deket juga sama sahabatnya Ibnu, Vicky. Oh. Jadi ini sebenarnya sahabatan atau bingung. Itu soulmate, benar-benar teman dekat yang mengerti satu sama lain. Ya, tapi Nyai kalau ada apa-apa kasih tahu sama kita juga dong, biar kita doakan satu Indonesia. Termasuk juga kita mendoakan Ayu Ting Ting ya, yang liburan di Belanda dengan seorang pria bernama Deddy Mulia. Waduh, luar biasa sekali. Ini cocok loh kalau aku lihat Ayu dan juga Deddy. Enggak ada sahabat, kalau aku bilang sih mereka cocok sahabat. Kalau pemirsa bilangnya gimana? Aku sahabat sih. Kalau menurut kamu sahabat ya? Sahabat. Cuman sebenarnya aku sih nggak begitu penasaran ya. Kenapa? Hubungan antara Ayu Ting Ting dengan Deddy Mulia. Kenapa nggak penasaran? Aku lebih penasaran Deddy Mulia dengan Nadia Mulia hubungannya apa? Oke, sama-sama mulia belakangnya. Ya. Oke, selanjutnya pemirsa ada cerita dari Dewi Persik yang katanya dia akan menjalankan pesan terakhir dari sang ayah. Pesan terakhirnya ini memang sangat bisa kita bilang juga agak sedikit wow gitu. Keputusan yang diambil sangat luar biasa. Bahwa 2 hari yang lalu kita sama-sama ketahui bahwa Dewi Persik ini ditinggal oleh sang ayah dan juga ayahnya ini memberikan wasiat agar mencabut gugatan kepada ponakan yang bernama Meldi. Tapi seperti dikabarkan juga oleh sang pengacara ya itu katanya belum ada sih rencana untuk mencabut gugatan, tapi kan yang penting sudah ada niatnya, itu yang paling utama ya. Betul, kita akan lihat seperti apa selengkapnya bagi Anda ini dia. Rasa duka yang tak terkira rasanya masih tergambar dari raut wajah seorang pedangdut cantik Dewi Persik. Selepas ditinggal sang ayahanda tercinta untuk selama-lamanya pada 9 Juni lalu, Dewi merasakan kehampaan dalam hidupnya. Bagaimana tidak, kini seseorang yang selalu memeluk Dewi di saat terpuruk, seseorang yang selalu mendengarkan seluruh keluh kesah Dewi, dan seorang yang selalu mendukung Dewi dalam keadaan apapun telah berpulang ke rahmatullah. Sebelum meninggal, ayah dari Dewi Persik, almarhum Muhammad Aidil, berpesan kepada Dewi untuk tidak merasa sendirian dan tidak terus larut dalam kesedihan. Mungkin karena papi merasa dari dulu kan saya memang sendiri. Saya juga nggak ngerti apa maksud dari wasiat itu. Cuman selalu menganggap bahwa saya sendiri. Selalu papi bilang kamu harus kuat, nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis, nggak boleh merasa kesepian, walaupun kamu sendiri gitu. Jadi kalau dulu kan memang dimana curhatnya kan sama orang tua kan sama papi. Orang pertama kali yang memeluk saya dalam keadaan susah itu adalah papi saya. Pahlawan saya ya, teman saya, sahabat saya sekarang udah nggak ada. Jadi ya mungkin papi wasiatnya seperti itu. Mungkin sekarang ke siapa gitu selain kepada Allah. Jujur kalau dibilang ya udah nangisnya sama Allah. Kadang orang kan kalau ngomong gampang sekali gitu. Kalau saya sendiri memang saya pasrahkan kepada Allah. Cuman kan ketika itu selalu ada papi di samping saya. Sekarang udah nggak ada. Sekarang saya lagi belajar gimana caranya tanpa beliau di samping saya. Rasa sayang tak terkira pada sang ayah ternyata menjadikan hati seorang Dewi Persik luluh. Iya, almarhum ayah Dewi meminta sang anak untuk mencabut gugatannya kepada Rosa Meldianti atau yang lebih dikenal dengan panggilan Meldi. Meski kini sudah tidak ada lagi yang membela Dewi lagi karena hanya sang ayah saja yang selalu membela Dewi. Namun pedangdut cantik ini selalu ingat pesan dari sang ayah untuk selalu kuat menjalani kehidupan. Dalam waktu dekat ini, dirinya pun berencana akan mencabut gugatan kepada sang keponakan. Itu membahagiakan papi saya, Mbak. Bukti bakti saya sama orang tua saya seperti itu. Walaupun saya memang sudah tidak ada orang lagi yang membela saya. Tapi saya tetap walaupun orang papi saya bilang saya sendiri, saya tetap akan tetap survive gitu. Saya akan buktikan bahwa papi saya bilang saya kuat gitu. Jadi apapun yang kondisinya terjadi, saya tetap akan tetap ikutin wasiat orang tua saya gitu. Kalau dibilang sedih di sini nggak terima sebenarnya. Cuman mau berkata apa gitu. Kekuatan Oli udah gak ada sekarang. Sumber kekuatan saya nggak ada. Cuman kalau saya nangis papi saya akan sedih.
Kalau saya terpuruk, papi saya akan sedih karena yang mencintai saya yang tulus, yang ikhlas itu cuma papi saya. Ini lagi diomongin, lagi bicara sama lawyer saya, yang terbaiknya secepatnya. Rencana baik ini pun sudah dipikirkan Dewi secara matang-matang. Dirinya pun kembali menegaskan jika alasan dirinya mencabut gugatan bukan karena takut melawan Meldi, melainkan dirinya mencabut gugatan tersebut semata-mata atas permintaan terakhir dari ayahanda tercinta. Itu bukan urusan saya. Apa yang mereka bilang bukan urusan. Kan saya bilang, bukan saya takut. Saya akan ikutin. Tapi punya saya cabut. Karena itu wasiat orang tua saya. Loh, itu wasiat terakhir loh, Mbak. Kalau misalkan orang itu nggak terima, misalkan mereka masih mau meneruskan, ya nggak apa-apa. Saya itu wasiat terakhir orang tua saya. Saya cinta mati kok sama papi saya. KDP mau menjalannya. Selama masih hidup saya menuruti, mengikuti. Masa setelah meninggal saya nggak mengikuti. Selama apa yang saya lakukan ini bukan tindakan saya sendiri gitu, tindakan papi saya. Jadi begitupun di saat laporin, di saat saya bertahan, kekuatan saya di papi saya. Nah mungkin papi saya nyuruh nyabut, mungkin papi saya merasa bahwa sudah tidak ada tempat, maksudnya kekuatan saya itu sudah nggak ada mungkin. Tapi saya harus melaksanakan itu gitu, saya masih punya Allah yang menjaga saya gitu. Jadi makanya apapun kondisinya terjadi, saya siap.